저는 결코 마약을 하지 않았습니다. Hai guys, ini aku Mila. Ya, channelnya ganti nama ya, dari Z-Film menjadi namaku sendiri, Mila. Sebenarnya memang dari awal nama channelku itu namaku sendiri. Oke, sambil menunggu kelanjutan drama Ruler Master of the Max-nya, aku akan membahas mengenai Park Hyo Chun yang waktu itu juga bahas dramanya Rooftop Prince yang berperan sebagai Pangeran Higak. Bagi kalian yang belum nonton drama Rooftop Prince-nya, bisa kalian cek ya di playlist. Ini mengenai perjalanan karir Hyo Chun yang karirnya sukses, tapi tiba-tiba ia dilarang tampil di TV Korea sampai ia juga tidak bisa bermain kembali di drama. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita simak profil dari Park Hyo Chun. Nama asli Park Hyo Chun yang lahir pada tanggal 4 Juni 1986. Park Hyo Chun ini besar di Virginia States, Amerika Serikat. Kemudian saat itu sebuah perusahaan hiburan Brothers Entertainment mengajak Hyo Chun kembali ke Korea karena melihat talenta yang dimilikinya. Tidak lama kemudian, Hyo Chun kembali ke Korea dan mencoba audisi SM Entertainment dan berhasil lolos. Hyo Chun tidak perlu berlatih lama karena ia bisa segera debut. Ia hanya 1 tahun saja trainee di SM Entertainment dan debut dengan boyband bernama TVSQ pada tahun 2003. TVSQ ini memang dikenal boyband terkenal pada masanya karena dari situ K-pop awalnya dikenal di kalangan Asia, terutama Jepang. Dengan kesuksesan TVSQ sebagai boyband generasi pertama pada masanya, sayangnya Hyo Chun keluar dari TVSQ bersama 3 rekannya yaitu Jae-jong, Junsu, serta dirinya. Keluarnya mereka dari TVSQ dikarenakan merasa tidak adil dengan kontrak kerja 13 tahun oleh agensinya yaitu SM Entertainment dan pembayaran upah yang tidak sesuai. Sampai keluarnya Hyo Chun ini dibawa ke ranah hukum yang dimana SM Entertainment bersikeras untuk Hyo Chun, Jae-jong, dan Junsu tidak keluar dari agensinya. Sampai waktu itu TVSQ yang masih anggota Changmi dan Yuno tidak boleh tampil di dunia hiburan entertainment Korea. Mereka di situ dilarang tampil di TV sebelum permasalahan hukum dengan SM Entertainment dan Hyo Chun selesai. Walaupun hukum pada saat itu masih berjalan, Hyo Chun membentuk boyband baru yang beranggotakan Junsu serta Jae-jong yang sama-sama mantan TVSQ. Mereka di bawah naungan agensi barunya. Tidak hanya itu saja, Hyo Chun mencoba menjajaki akting debutnya sebagai aktor. Pada Juni 2010, Hyo Chun bermain dalam Japanese drama berjudul Beautiful Love dan membawa namanya melambung lagi ketika ia bermain drama Korea yang berjudul Tung Kyun Kwan Skandal pada tahun 2010. Dan drama lainnya yang juga sukses dan selalu mendapat rating tertinggi seperti Miss Replay pada tahun 2011 dan Rooftop Prince pada tahun 2012. Aktingnya pun juga mendapat tempat tersendiri di hati penggemar setianya. Berkat kemampuan aktingnya ini, Hyo Chun tuh berhasil meraih beberapa penghargaan, salah satunya adalah aktor terbaik dan aktor paling populer di Asia pada Seoul International Drama Awards. 박윤철 씨입니다. Rooftop Prince. 박윤철님. 축하드립니다. Ia juga berhasil memenangkan penghargaan di beberapa stasiun televisi besar seperti SBS, MBC, KBS. Jujur aku akuin dramanya itu memang aku ikutin semua karena memang aktingnya Hyo Chun itu bagus banget. Malah waktu itu sempat ada beberapa artis Korea yang tidak menyangka kalau Hyo Chun itu sebelumnya anak boyband. Karena semakin populernya Hyo Chun sebagai aktor, Park Hyo Chun mulai membuat ulah dengan berbagai kontroversi dari tahun ke tahun sampai netizen Korea itu menyuruh Hyo Chun untuk keluar dari entertainment Korea. Pertama, skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hyo Chun. Sekitar pada tahun 2016, ada seorang perempuan yang melaporkan Park Hyo Chun atas tuduhan pelecehan seksual. Tindakan tidak senonoh terjadi di kamar mandi sebuah klub malam, dan saat kontroversi tersebut terkuak, popularitas Park Hyo Chun langsung menurun drastis. Hyo Chun mengalami kerugian material yang sangat cukup besar, dan karirnya sebagai aktor di situ mulai menurun. Kemudian Hyo Chun mengajukan gugatan ke korban dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pernyataan palsu. Dan pada Januari 2017, pengadilan memutuskan Park Hyo Chun tidak bersalah. Tidak terima dengan keputusan tersebut, akhirnya di situ korban mengajukan pengaduan pidana kembali ke Park Hyo Chun pada tahun 2018 untuk kompensasi sebesar 100 juta won atau setara 1,3 M rupiah. Akhirnya pengadilan resmi memutuskan Park Hyo Chun untuk menyelesaikan gugatan ganti rugi sebesar 50 juta won atau senilai 663 juta rupiah. Malah, Hyo Chun sempat mangkir dari kewajibannya membayar uang kompensasi dan baru terselesaikan pada tahun 2021 dengan besaran biaya senilai 703 juta termasuk bunga penundaan.
Kemudian tahun 2019, Park Hyo Chun tampaknya tidak jerah membuat kontroversi. Ia kembali terseret kasus. Ya, ini ia memakai obat terlarang yaitu narkoba. Setelah mantan tunangannya itu ditangkap, yang bernama Wang Hana. Di situ Wang Hana tertangkap akibat masalah yang sama. Mantan tunangannya Park Hyo Chun adalah orang kaya, yang dimana ayahnya salah satunya mempunyai perusahaan Korea terbesar. Awalnya Park Hyo Chun membantah tuduhan tersebut dan menjalani serangkaian tes. 네, 안녕하세요, 박유신입니다. 결코 마약을 하지 않았습니다. 나는 결인데 마약을 한 사람이 되는 건가? Hasilnya tidak dapat mengelabui pihak kepolisian. Malah, di situ membuktikan kalau Park Hyo Chun dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis pilopon. Ia akhirnya mengakui telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu sebanyak 7 kali. That he did take an illegal nap earlier this year. Member of boy band JYJ was arrested last week on drug charges. Tidak hanya itu saja, pertengahan Agustus 2021, sebuah akun YouTube milik mantan reporter Korea Selatan membongkar perilaku Park Hyo Chun yang diduga ia pernah mengirim pesan dan mengajak mantan fansnya itu melakukan hubungan intim bertiga. Mantan penggemar Park Hyo Chun itu mengaku bahwa dirinya menghubungi idolanya lebih dahulu selama masa-masa sulitnya. Di situ melalui pesan Instagram. Sebagai bentuk dukungan, dari sini Park Hyo Chun mencoba mengirimkan pesan suara acak dan mulai mengajak mantan penggemarnya itu untuk minum bersama. Mantan penggemarnya tersebut sempat menolak ajakannya Park Hyo Chun dengan alasan pandemi COVID-19. Tetapi Park Hyo Chun masih berusaha dan mengungkapkan niatnya untuk mengajak mantan penggemarnya itu dan seorang teman untuk berhubungan intim dengannya. Jadikan mereka bertiga melakukan seksnya. Namun tuduhan tersebut dibantah oleh Hyo Chun. Dan masih di tahun yang sama, 2021, manajer lama membongkar kehidupan pribadi Park Hyo Chun yang kacau. Manajer tersebut mengklaim bahwa si sang artis ini sama sekali tidak memiliki rasa bersalah atas perilaku buruknya. Park Hyo Chun dituduh sering berjudi di berbagai negara dan kehilangan taruhannya di Macau, yaitu artinya kalah ya. Tetapi Park Hyo Chun kembali berjudi lagi nih di Filipina. Dan bukan hanya Park Hyo Chun aja, Park Hyo Chun juga mempunyai adik laki-laki nih yang bernama Park Hyung Hwan. Adiknya itu juga merupakan aktor dan sama nasib seperti Park Hyo Chun, adiknya tersebut juga memakai ganja dan sudah dibawa ke hukum. Di situ adiknya Hyo Chun ternyata kedapatan merokok ganja. Dia melakukan itu bersama dengan 2 orang lainnya. Akhirnya pada tahun 2019 nih, Park Hyo Chun memutuskan untuk pensiun dari dunia hiburan Korea setelah terjerat banyak skandal seperti penggunaan obat-obatan terlarang dan pelecehan seksual. Tapi di situ ia juga memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan. Jika ia berniat untuk balik lagi nih ke dunia hiburan sebagai public figure pada tahun 2020, salah satu upayanya adalah merilis sebuah photobook berjudul Someday Park Hyo Chun, A Collection Photographs. Dari pernyataan itu, Hyo Chun justru dikritik habis-habisan oleh netizen Korea. Netizen Korea menilai Hyo Chun sebaiknya tetap pensiun dari dunia hiburan sebagai bentuk konsekuensi yang harus ia tanggung akibat melakukan banyak skandal yang membuat citra buruk bagi Korea. Dan sampai sekarang, tahun 2002 ini, Hyo Chun tuh juga belum tampil di dunia hiburan Korea. Malah dia juga belum balik drama. Mungkin kalau Hyo Chun tidak ada skandal, karir aktornya akan tetap melejit dan mungkin akan saingan dengan Lee Min Ho, Kim So Hyun. Karena memang aktingnya Hyo Chun itu bagus banget. Sebelum terjadinya skandal, setiap tahun tuh pasti Hyo Chun selalu mendapatkan peran drama. Dan itulah beberapa mengenai kehidupan Park Hyo Chun yang berperan sebagai pangeran Higak di drama Rooftop Prince.